Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para bapak, pendamping, siswa-siswi di rumah. Wabil khusus Raisul Madrasah, Bapak Haji Muhammad Taufik Hidayat, SAG MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha Bapak Diono, yang kami hormati Bapak Ibu Wakamat Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus, tenaga pendidik dan kependidikan rahimakumullah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solihah, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan puasa ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Mari kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk berbuat yang baik. Seperti halnya kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bacaan sholawat kita haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapat syafaat, terutama di yaumul qiyamah, yaitu syafaat. Para siswa-siswi yang sekarang berada di rumah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kepada kita semua kesehatan zahiran wa batinan. Ketahuilah, pada kesempatan pesantren Ramadan online MTSN 1 Kudus, kita akan menyampaikan tema yang berjudul hubungan sikap sabar dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita kaji dan kita jelaskan secara keseluruhan, terlebih dahulu apa yang dinamakan hubungan. Hubungan adalah rentetan, mulai dari satu dengan yang lain atau urutan, biar nantinya ada kesinambungan. Di
Di sini sikap adalah budi atau perilaku yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, yang namanya sabar, coba kita perhatikan. Pengertian sabar dalam bahasa adalah tahan menderita sesuatu. Artinya apa? Ketika tertimpa sesuatu, tidak boleh lekas marah. Tidak lepas cepat putus asa. Atau patah hati. Dan tidak menimbulkan kejengkelan yang berlarut-larut. Ketika muncul permasalahan dalam sikap kita, yaitu jangan sampai kita menunjukkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, dalam pengertian sabar, yaitu kita harus dapat menerima atas penderitaan yang saat itu menimpa kita. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan ibadah atau kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal bala', yaitu sabar di dalam menerima musibah. Yang ketiga, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar dari kemaksiatan. Sabar dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah, yang kita tanamkan adalah rasa keikhlasan, ketulusan. Tidak boleh sedikit dalam hati kita merasa mengeluh ketika menjalankan perintah, kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada kita. Kemudian sabar dalam musibah. Artinya kita harus menerima dan tidak boleh merasa putus asa. Artinya apa? Tabah dalam cobaan, tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, sabar dari kemaksiatan. Artinya ketika kita ada seseorang yang menjalankan kemaksiatan, kita tidak boleh menginginkan di dalam kemaksiatan itu. Apalagi sampai kita mempunyai iri, keinginan untuk bersamanya. Kita berusaha menghindari sejauh mungkin dalam kemaksiatan tersebut. Itu yang dimaksudkan sabar dari kemaksiatan. Artinya kemaksiatan itu apa? Maksiat adalah segala sikap atau perbuatan yang melanggar aturan norma-norma agama. Contoh yang dilaksanakan ketika ada keramaian di situ, ada
pencurian, ada perampokan, dan ada minum-minuman yang dilaksanakan di dalam keramaian tersebut. Setidaknya kita harus menghindar. Yang paling lemah adalah kita tidak menyukai dari perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai masalah kesabaran, yaitu surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di pantas negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Itu dari kesabaran yang perlu kita buat pedoman dalam hidup kita. Kemudian yang menandaskan kesabaran dalam menghadapi musibah, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya kurang lebih, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian dasar dalil yang menandaskan sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaifi mimma yamkurun. Yang artinya kurang lebih, dan jika kamu membalas pada yang memberi kedzaliman kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, itulah yang lebih baik bagimu. Dan bersabarlah, hai Muhammad,
Dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Menandaskan bahwa ketika melihat kemaksiatan, kita harus di dalam hati kita jangan sampai ada rasa ingin melaksanakan kemaksiatan tersebut. Setidaknya rasa ingkar. Adapun sikap sabar mempunyai dampak yang sangat baik, yaitu satu, memiliki emosi stabil, artinya tidak cepat marah. Cukup stabil dan tentram di dalam rumah tangga, sehingga dapat menikmati kehidupan sebagai karunia Allah. Kemudian memiliki harapan akan masuknya di dalam surga atas janji Allah. Selanjutnya, dari kesabaran tersebut dapat menghemat biaya dan bisa menyatukan perselisihan atau mengembalikan persaudaraan yang semula ada percekcokan, permusuhan. Ketika menjalankan kesabaran akan tumbuh persaudaraan. Dalam tema tadi adalah hubungan sabar dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menyinggung dengan keimanan. Karena apa? Kaitannya dengan qada qadar tersebut adalah rasa percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab, yaitu Qamil Tughyan, yang pernah saya baca, iman didefinisikan yaitu wa ammal aslul iman alladzi wa tasdiqu. Iman adalah mempercayai sepenuh hati. Ada dua pendapat. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Pendapat pertama, iman bisa berkurang ketika seseorang melaksanakan banyak kemaksiatan. Kemudian iman bisa bertambah ketika seseorang tersebut rajin, tekun menjalankan ibadah. Tapi di dalam Qamil Tughyan ditandaskan ketika iman itu tidak bisa berkurang. Alasannya, li'annahu law naqasa lakana syakkan la yasihul imanu ma'al syakki. Sesungguhnya iman itu tidak bisa berkurang. Karena ketika berkurang, muncullah kemamangan. Sehingga tidak sah imannya seseorang ketika ada rasa kemamangan. Oleh karena itu, hubungan dengan qada qadar itu kaitannya dengan keimanan kita. Artinya apa? Bagian dari rukun iman yang terakhir, yaitu keenam, adalah mengimani qada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Artinya, qada qadar baik dan buruk itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanamkan dalam hati kita. Artian qada dan qadar
yaitu percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Di antaranya kejadian tersebut adalah kejadian yang baik, kejadian buruk, hidup, mati, muncul, dan sekaligus musnah. Semuanya kejadian itu adalah membuktikan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikinya adalah sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takdir terbagi atas dua bagian. Artinya apa? Ada takdir yang bersifat mu'allaq, yang satu. Yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih digantungkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Artinya tidak 100% kita harus pasrah, tapi harus kita melaksanakan usaha ikhtiar. Contoh, kepandaian, kebodohan, kaya dan miskin, itu bisa diusahani, bisa diikhtiari, tergantung usaha mereka. Dalam Al-Quran mengenai masalah takdir mu'allaq, yaitu surat An-Najm 39-40, wa inna laisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu syaufa yaro. Dan bahwasanya seseorang tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usaha kelak akan diperlihatkan kepadanya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa takdir yang sifatnya mu'allaq adalah bisa diusahakan dan bisa diikhtiar. Kemudian takdir yang kedua yaitu takdir mubrom. Artinya takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia walaupun ada usaha dan ikhtiar. Contoh, yaitu dalam jodoh seseorang, rezeki seseorang, kematian seseorang. Itu semua sudah ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ditandaskan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat manusia itu ada ajal atau batas. Maka ketika sudah datang ajal mereka, tidak akan bisa diakhirkan, ditunda 1 detik ataupun apalagi 1 jam, dan tidak bisa didahulukan. Itu pasti, karena takdirnya merupakan takdir mubrom. Artinya sudah menjadi keputusan Allah dan tidak bisa kita usahakan atau ikhtiar. Kaitannya dengan kesabaran, maka ketika kita menerima takdir yang berbagai macam sudah terlewati, maka kita harus melaksanakan kesabaran tersebut.
Orang yang beriman dengan qada qadarnya Allah, yaitu mereka selalu sabar, sadar, dan menerima kenyataan yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa bersabar. Yang ketiga, rajin dalam berusaha. Tidak malas-malasan. Yang keempat, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di antara hikmahnya, yaitu melatih diri untuk lebih bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan sifat kesombongan, artinya meremehkan orang lain dan mengecilkan orang lain. Menenangkan jiwa, kemudian membiasakan diri untuk sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berfungsi sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik kita untuk senantiasa berusaha. Kemudian mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu kita bisa menghindari sifat ketakaburan atau kesombongan yang akhirnya kita melaksanakan yang namanya tawadhu. Hubungan antara sifat, sikap sabar dan pondok qadarnya Allah itu adalah sangat erat. Maka ketika kita sudah melaksanakan dan menyikapi sebuah takdir Allah, jalan satu-satunya adalah kesabaran, menerima ketetapan keputusan Allah. Demikian yang saya sampaikan pada kegiatan pesantren Ramadan online MTSN 1 Kudus. Mudah-mudahan anak-anak yang di rumah beserta Bapak, Ibu pendamping diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dohir maupun batin, dan kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma taqabbal siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tasbihana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, memerteban keimanan kita, dan menjadi pelajaran dan bisa bermanfaat berkah. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.